Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Masjid At-Tanwir Muhammadiyah sebagai Masjid Hijau. Dan bersama Ayahanda Profesor Dr. Radangka Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayahanda, kita tadi di awal juga sudah mengulas tentang konsep Masjid Hijau dan juga penamaan Masjid At-Tanwir. Sebelum berbicara tentang Masjid Hijau, ini juga kita dapat simpulkan sebagai sebuah ikhtiar Muhammadiyah yang mempunyai perhatian penuh terhadap lingkungan, bagaimana kita mampu menghadirkan berbagai solusi berkaitan dengan persoalan lingkungan, dan salah satunya menjadi sebuah prototipe atau dan percontohan tentunya dalam bangunan masjid yang didesain untuk mengatasi persoalan lingkungan, baik itu persoalan air yang penggunaan air yang bisa kita manfaatkan kembali. Nah, secara umum bagaimana Perserikatan Muhammadiyah untuk menyoroti persoalan lingkungan ya, sehingga tadi juga ada hadir konsep Masjid Hijau ini. Ya, Muhammadiyah itu sesuai dengan motonya ya, Fastabiqul Khairat. Jadi yang terdepan ya, Fastabiqul Khairat itu pemenang yang terdepan, menjadi pionir dalam ide-ide terbarukan yang berhubungan dengan segala hal, baik sebagai dalam bentuk pemikiran keagamaan, dalam bentuk itu tempat-tempat peribadahan, sekolah, rumah sakit, sehingga dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar temanya adalah keunggulan ya, menciptakan keunggulan-keunggulan Muhammadiyah. Oleh karena itu dengan adanya masjid yang baru ini dengan satu prototip yang ramah lingkungan, juga kita membuat satu multifungsi yang sangat luar biasa dengan desainnya yang baru. Saya kira memberi satu inspirasi kepada semua bahwa membentuk masjid itu tidak harus mabni, tidak harus tetap seperti yang sekarang ada lengkung, ada menara seperti itu. Itu bisa kita buat berbagai bentuk dan itu diserahkan kepada keserasian dengan lingkungan, keserasian dengan tempat yang ada ya. Seperti Masjid At-Tanwir ini kan tempatnya di antara sela-sela bangunan gedung-gedung bertingkat ya. Nah, bagaimana menselaraskan dan sehingga menjadi komplementer atau satu hal yang sangat sinkron dengan gedung utama PP Muhammadiyah yang punya 5 lantai itu, dan ini juga sudah desain seperti itu sehingga kita tidak memerlukan berbagai macam sehingga orang yang dari lantai 5 bisa langsung ke masjid, dari lantai 2 bisa langsung ke masjid tanpa harus ke bawah dulu. Sekarang ini merupakan satu pelopor dan satu terobosan yang selalu Muhammadiyah itu gulirkan ya dari dulu sampai sekarang. Dari mulai dulu sistem sekolah. Saya kira nanti ada terobosan-terobosan baru di bidang, kalau sudah di bidang keagamaan sudah sudah berhasil, nah insya Allah yang lain-lain itu seperti itu. Jadi bagi Muhammadiyah itu ijtihad pembaruan itu sesuatu yang yang semacam keharusan ya. Kita ini harus selalu beristihad ya, menciptakan, karena dunia ini kan dinamis ya. Tidak bisa kita tetap mabni pada zaman dulu dengan desain kaku, juga dengan dulu kan air tidak terbatas ya, energi tidak, sekarang kan sangat terbatas sekali air, terus energi juga terbatas, dan saya kira ini sangat satu hal yang sangat positif bagi saya. Gitu. Baik ya, itu melihat bagaimana hadirnya Masjid Hijau, Masjid At-Tanwir sebagai salah satu solusi tempat peribadatan ramah lingkungan. Artinya ini juga tidak hanya bisa menjadi contoh untuk rumah ibadah dalam Islam, tapi rumah-rumah ibadah atau nanti tempat-tempat yang biasa digunakan untuk fasilitas umum mampu mengakomodir atau mengadopsi konsep-konsep serupa tentunya ya Anda. Ya, saya kira yang menarik kemarin itu Ananda waktu pembukaan ya, semua orang hadir, bahkan Menteri BUMN hadir, terus jadi utusan dari BPKH juga hadir ya. BPKH ya. Sehingga sambutan itu kemarin pertama dari panitia Pak Mufti Abdul Mukti Sekum, terus yang dari BPKH, lalu juga dari Menteri BUMN, dan terakhir oleh Ketua Umum. Ya. Saya kira ini kenapa kita BPKH, karena mereka yang
menyumbang banyak sekali, termasuk dari Menteri BUMN, aparat-aparat BUMN-nya nyumbang sangat signifikan, sehingga alhamdulillah masjid ini bisa selesai. Tetapi yang paling menarik adalah pidatonya Pak Ketum ya. Nah, di sana menekankan bahwa masjid itu harus netral, masjid negara apalagi harus netral, tidak bermazhab. Jadi ya masjid itu harus milik seluruh golongan. Tidak boleh mengklaim masjid untuk Muhammadiyah, masjid untuk Persis, untuk NU. Jadi masjid-masjid itu harus terbuka. Masjid itu kan tempat ibadah untuk menyembah Allah, siapapun umat Islam boleh untuk beribadah di sana, termasuk apalagi kalau masjid itu yang milik negara ya, milik rakyat. Kalau negara itu kan milik rakyat, dari pajak, dari segala macam, walaupun itu milik BUMN itu. Saya kira ini Pak Ketum itu memberikan satu sindiran yang sangat halus, bagus dan kena ya. Yang kita tahu bahwa masjid-masjid BUMN itu diklaim kemarin saya masjidnya kelompok tertentu, aliran tertentu oleh ya saudara-saudara kita. Makanya Pak Ketum itu mengkritik, kebetulan ada Pak Menteri BUMN ya. Saya kira sangat kena, dan mudah-mudahan ini menjadikan satu masukan yang sangat luar biasa, karena menurut saya sangat tepat ya. Masjid itu tidak boleh diklaim milik satu golongan ya. Ini jangankan masjid negara, masjid kita ini juga jangan sampai kita memprotek orang yang mau beribadah lalu ditanya Muhammadiyah bukan. Nah itu jangan. Semuanya bisa masuk. Betul. Ya saya kira itu mungkin Anda ya berkaitan dengan pernyataan Pak Ketum yang sangat jitu sekali ya. Benar. Tentang masjid-masjid negara. Kita bisa dari sambutan yang disampaikan oleh Anda Ketua Umum berkaitan dengan Masjid At-Tanwir, Masjid Hijau sebagai dalam konsep Masjid At-Tanwir itu kita bisa dapat simpulkan itu adalah poin-poin Masjid At-Tanwir yang sejatinya hadir untuk mencerahkan ya Anda. Jadi masjid tidak mesti untuk golongan tertentu, apalagi di BUMN kan sempat beberapa waktu lalu sempat viral juga ya, ada list dai-dai atau masjid-masjid yang harus khotib atau penceramah itu dari kelompok tertentu, dan ini kan juga terjadi ada hal-hal yang eksklusif tentunya ya. Bagaimana tadi seperti yang Anda sampaikan, semestinya seperti apa pemanfaatan masjid itu ya, memakmurkan masjid ini. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang beriman pada Allah. Saya kira sudah jelas ya. Siapapun boleh menjadi penghuni masjid, beribadah di masjid, termasuk juga ikut serta membina masjid. Saya kira itu mungkin. Saya kira anak-anak seperti itu ya. Mungkin kita bisa lanjutkan nanti di segmen yang akan datang. Baik ya deh, kita akan ulas usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.